Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, calon peserta didik baru SMK 1 Nusa 2 Bandar Lampung. Saya Robi Darmawan, guru Bahasa Indonesia sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK 1 Nusa 2 Bandar Lampung dan merupakan tutor dalam pembekalan pengenalan komunitas kelas untuk tahun ajaran 2020 dan 2021. Baik teman-teman sekalian, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai tata krama siswa di sekolah, anti narkoba, anti bullying, dan anti radikalisme yang merupakan materi wajib bagi siswa yang mengikuti pengenalan komunitas kelas tahun ini. Ya teman-teman sekalian, Anda tentu sudah mendapatkan sebuah buku panduan yang berisi mengenai materi-materi MPLS atau pengenalan kelompok tahun ini. Nah, teman-teman, di salah satu materi tersebut ada materi mengenai tata krama yang tadi saya sampaikan, dan di sini kita akan membahas. Di sini saya akan memberikan gambaran maupun penjelasan apa isi materi yang terdapat dalam buku yang teman-teman telah dapatkan. Ya, anak-anakku calon peserta didik baru, seperti yang kalian ketahui, tata krama, sopan santun, adat istiadat merupakan hal mutlak, hal dasar, hal wajib, hal yang tentunya sudah kita tanamkan, sudah kita ketahui, dan sudah kita miliki sejak kecil. Sejak kecil, orang tua Anda tentu mengajarkan kepada Anda bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara bertemu dengan orang lain, bagaimana bertegur sapa, dan lain sebagainya. Semua itu perlahan, secara kontinu membentuk tata krama dalam diri Anda, atau etika dalam diri Anda. Jadi teman-teman, yang perlu kita ketahui, tata krama merupakan etika. Etika baik dan buruk yang harus dimiliki dalam setiap diri manusia untuk bergaul di lingkungannya masing-masing. Dilanjut modul tersebut. Di modul tersebut sudah terdapat petunjuk bahwa materi tersebut merupakan materi yang berasal dari tutor, dari pikiran tutor maupun saduran dari berbagai sumber, dalam hal ini internet dan lain sebagainya. Teman-teman, yang kita bahas lebih lanjut adalah di modul yang teman-teman dapatkan, teman-teman dapat melihat di situ ada gambar durian seperti yang terdapat di gambar ini, maupun gambar kedondong. Nah, saya berikan sebuah ilustrasi teman-teman. Manusia itu teman-teman tidak bisa dinilai hanya melalui penampilan. Menilai orang, menilai tata krama dalam diri seseorang tidak bisa dinilai hanya melalui penampilan luarnya saja. Kalau kita analogikan seperti kedondong, kedondong ini luarnya baik, mulus, cantik, tapi di dalamnya terdapat biji yang memiliki seperti duri-duri lancip. Jadi kalau kita tidak hati-hati dalam memakan kedondong, kita bisa saja tertelan biji tersebut, dan ini bijinya sangat besar teman-teman, yang mungkin saja kerongkongan kita tidak sanggup menerimanya. Tapi ketika sudah sampai terkena di lidah, tentu akan melukai. Begitupun pula manusia teman-teman. Ada manusia di luar sana yang mungkin dia tampilan luarnya cantik, pakaiannya baik, gaya tutur bicaranya baik, cara menyampaikannya baik, bahkan wajahnya penuh dengan senyum. Tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa orang tersebut memiliki etika atau tata krama yang baik. Lalu bila kita beralih ke gambar berikutnya, ada gambar durian. Nah, durian ini buah tropis yang tentu pasti sudah teman-teman kenal. Nah, durian bentuk luarnya, bentuk fisiknya, mungkin dia terlihat seperti keras, memiliki banyak duri tajam, tidak enak dipandang. Bahkan mungkin kalau kita pegang saja, itu memegangnya hanya di pucuknya. Karena jika kita memegang pada bagian kulit luarnya yang memiliki duri, itu akan terasa sangat lancip. Nah, manusia pun ada yang seperti itu teman-teman. Ada yang dia dari luar penampilannya mungkin terlihat galak, mungkin terlihat sangar, mungkin terlihat kurang sopan, mungkin terlihat tidak baik, atau bahkan mungkin tidak banget lah, mungkin kurang menarik, mungkin apa sih ini orang, kita berpikir karena seperti itu, apa sih ini orang, kok ini orang penampilannya gini banget. Lalu karena kita melihat penampilannya yang tidak baik, yang kurang sedap dipandang, kita mulai berpikir, oh ini orang gak ada tata krama, ini orang gak ada sopan santun. Pasti sebagian besar dari antara kita berpikir seperti itu. Bahkan mungkin sudah menjadi mindset dalam diri kita, sudah jadi pola pikir dalam diri kita. Ada mungkin manusia yang kalau melihat orang lain penampilannya baik, menganggap tata kramanya baik. Belum tentu. Melihat orang lain penampilannya buruk, keras, lalu menilai tata kramanya juga buruk. Belum tentu teman-teman. Jadi yang dapat kita ambil kesimpulan dalam materi
pada ilustrasi durian dan kedondongnya teman-teman, bahwa kita menilai tata krama seseorang, menilai tata krama orang lain tidak bisa hanya dari polesan luar teman-teman. Kita harus menggali lebih dalam, berkenalan lebih lanjut, dan banyak cara lainnya, sehingga kita tidak hanya menilai dari luar saja. Atau kalau menurut ungkapan, jangan menilai sesuatu dari covernya, jangan menilai sesuatu dari sampulnya saja. Kita perlu explore lebih dalam untuk mengetahui bagaimana karakter orang tersebut. Yang harus teman-teman jadikan pegangan seumur hidup adalah orang yang berpenampilan baik belum tentu dia memiliki tata krama yang baik, dan orang yang memiliki penampilan buruk belum tentu dia juga memiliki tata krama yang buruk. Bisa saja itu terjadi sebaliknya teman-teman. Teman-teman calon peserta didik baru yang Anda harus ketahui, sebagai peserta didik di sekolah, khususnya SMK 1 Nusa Dua Bandar Lampung, teman-teman harus memiliki tata krama juga. Tata krama tidak hanya berguna di sekolah, tapi di seluruh kehidupan teman-teman itu sangat berguna. Tata krama yang terdapat di sekolah, khususnya sekolah SMK 1 Nusa Dua Bandar Lampung, antara lain tata krama pergaulan, tata krama dalam berpakaian, dan tata krama dalam kegiatan belajar mengajar teman-teman. Mengapa tiga itu yang saya bahas? Karena tiga itu merupakan aspek penting, dasarnya, bahkan mungkin sangat-sangat berguna nanti ketika teman-teman menjalani kehidupan sebagai pendidik pelajar di SMK 1 Nusa Dua Bandar Lampung. Teman-teman merupakan bagian dari dunia pariwisata, teman-teman merupakan bagian dari dunia pendidikan. Tentu itu sangat penting teman-teman sekali. Pertama, tata krama pergaulan. Bagaimana bergaul dengan orang yang lebih tua, dalam hal ini guru. Guru merupakan orang tua kedua yang berada di sekolah, karena orang tua pertama itu berada di rumah. Guru hanya bertemu dalam beberapa waktu, beberapa jam mungkin di sekolah. Tapi yang harus Anda ketahui, guru memberikan ilmu yang luar biasa. Guru merupakan bagian kehidupan Anda. Guru merupakan sosok yang dikirimkan Tuhan untuk memberikan pendidikan formal yang mungkin tidak mampu diberikan oleh orang tua Anda. Mungkin orang tua Anda tidak mampu mengajarkan matematika di rumah. Oleh karena itu, dia mempercayakan anaknya di sekolah. Di sekolah dia titipkan dengan harapan anaknya mampu belajar matematika dan mampu belajar pelajaran yang lainnya. Itu sebagai contoh. Teman-teman siswa baru SMK 1 Nusa Dua Bandar Lampung, bergaul dengan guru tentu ada batasannya, tentu ada poin-poin yang harus kita ketahui. Nah, teman-teman bisa baca di modul tersebut bagaimana dengan bergaul dengan guru, antara lain dalam mengucapkan salam, dalam menyebut panggilan, antara lain ketika mendengarkan perintahnya, mendengarkan nasihatnya. Teman-teman bisa melihat secara lebih lanjut dalam modul tersebut bagaimana teman-teman bersikap, karena teman-teman dinilai oleh guru. Dan dalam konteks pendidikan dunia saat ini, tata krama atau etika atau attitude itu nomor satu teman-teman. Dia merupakan poin penilaian pertama. Yang kedua, tata krama bergaul dengan kawan. Teman-teman dapat dilihat di modul tersebut. Bagaimana cara bergaul dengan teman sebaya? Bagaimana cara bergaul dengan teman yang lebih tua, dalam hal ini kakak kelas? Atau bagaimana teman bergaul dengan teman yang lebih muda? Dalam hal ini mungkin nanti adik kelas teman-teman semua. Ya. Siswa-siswi SMK 1 Nusa Dua Bandar Lampung bergaul dengan yang sebaya, dengan yang lebih muda maupun dengan yang lebih tua tentu berbeda. Jika dengan yang lebih tua mungkin kita sebut panggilan dengan Kak atau Mbak. Jangan pula kita bersikap sombong depannya. Jangan pula kita bersikap kita lebih tahu. Ingat teman-teman, bagaimanapun kakak kelas itu orang yang lebih dulu masuk dan orang yang lebih dulu mengetahui bagaimana kondisi pembelajaran di SMK 1 Nusa Dua Bandar Lampung. Yang kedua, bagaimana bergaul dengan teman sebaya. Itu adalah teman angkatan Anda. Masuknya bareng-bareng dengan harapan lulus pun akan juga bersama-sama. Teman-teman bergaul dengan teman sebaya, teman sekelas tentu harus dengan bahasa yang baik. Ingat teman-teman, rambut sama hitam, hati tidak ada yang tahu. Mungkin bagi kita terkadang kita mengeluarkan bicara yang sedikit kasar, bagi kita itu hal yang biasa, tapi belum tentu bagi teman kita. Bisa saja itu menyakitkan. Lebih baik jika ia mengungkapkan, tapi jika ia tidak mengungkapkan, menyimpan dendam dalam hati, tentu tidak enak dalam hubungan kita. Akan buat hubungan kita jadi renggang. Itu tidak baik teman-teman. Kita berteman tidak hanya sehari dua hari, tapi juga selamanya. Apa perkataan teman yang salah, perbuatan teman yang salah, kita perbaiki, kita bantu koreksi. Sedangkan perbuatan teman yang kurang baik, perbuatan teman yang mungkin masih dapat diperbaiki oleh guru, mungkin bisa kita ceritakan, mungkin bisa kita sharing. Begitupun dengan kita, mungkin ada perilaku kita yang salah, perilaku kita yang kurang berkenan, kita siap untuk dikoreksi.
Kita berbaur 3 tahun berkomunikasi dengan cara yang baik, dengan hal-hal yang baik, sehingga tidak ada yang sakit hati. Wajar jika manusia memiliki kesalahan, tapi ingat, di balik kesalahan Tuhan juga memberikan kesempatan untuk saling memaafkan, baik memaafkan orang lain maupun untuk memaafkan untuk diri sendiri. Ini penting teman-teman, jangan hanya mau dimaafkan, tapi juga kita harus memaafkan diri sendiri. Kita sudah memiliki kesalahan, kita koreksi. Oh, saya salah. Oh, saya keliru. Harus saya perbaiki. Kita maafkan diri kita. Dan bila diri kita berhasil, kita beri reward diri kita. Kita berikan penghargaan. Itu penting mengenali diri sendiri. Ingat, seorang jenderal Cina pernah berkata, kenali dirimu, kenali lawanmu, maka engkau akan menang dalam satu pertempuran sekalipun. Ini yang perlu teman-teman ingat. Sebelum Anda mengenali orang lain, kenalah dulu diri Anda. Pahami dulu diri Anda. Siapa saya? Bagaimana saya? Bagaimana saya harus berbaur dengan orang lain? Bergaul dengan teman yang A tentu berbeda dengan teman yang B. Di mana bumi dipijak, di situ kita junjung. Jangan kita merasa arogan, jangan kita merasa hebat. Ingat, sehebat apapun kita di luar sana itu di luar, bukan di sini. Ini adalah sekolah. Punya batasan, punya aturan, punya cara main, punya cara belajar. Semua ada batasan-batasan yang harus teman-teman tahu. Teman-teman, tata krama yang 3 itu tata krama dalam belajar. Anda adalah peserta didik, kami adalah pendidik. Anda harus tahu bagaimana ketika memulai pelajaran. Tentu Anda sudah belajar di SMP. Mulai dari membersihkan kelas, mulai dari membersihkan ruang meja belajar Anda. Anda harus tahu itu teman-teman. Jangan sampah Anda kumpulkan lalu taruh di meja temannya. Itu perbuatan tidak baik. Yang benar adalah Anda bersihkan. Bahkan mungkin ada temannya yang memiliki sampah juga di mejanya. Anda peringatkan agar kita membuangnya di tempat yang bersih. Kebersihan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama anak perhotelan. Dan materi itu nanti akan dibahas dalam pengenalan program perhotelan oleh Pak Ilman. Teman-teman, selain kebersihan, kita juga harus tahu keindahan kelas, ketertiban kelas, dan bagaimana kita belajar menyongsong masa depan. Kita membentuk masa depan kita. Belajar jangan males-males. Belajar jangan semau-maunya. Sekolah bukan hanya menitip absen, ingat baik-baik. Dan sekolah bukan hanya bayaran, lunas, lalu lulus. Tidak seperti itu pembelajaran. Pembelajaran yang baik adalah kita belajar. Dari kita tidak mengerti, jadi mengerti. Sesuatu yang sulit kita pahami. Ingat, tugas kita adalah ikhtiar sebagai manusia. Sisanya Tuhan yang menentukan. Ingat baik-baik doa Nabi Musa. Ingat baik-baik doa Nabi Musa. Ingat baik-baik doa Nabi Musa. 3 kali saya ucap teman-teman. Doa Nabi Musa di Quran surat ke-20 Toha. Salah satu beberapa kutipan ayatnya antara lain Robbi sohli soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah ketika Nabi Musa meminta kekuatan, memohon kekuatan kepada Allah untuk menyampaikan dakwah kepada Firaun. Ingat teman-teman, belajar juga merupakan bagian dari jihad agama. Belajar itu pasti akan ada manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat itu merupakan amal jariah yang teman-teman bawa sampai liang lahat, teman-teman. Teman-teman harus tahu. Maka dari itu teman-teman pelajari dengan baik. Jadilah peserta didik yang baik. Jadilah peserta didik yang bermoral, berbobot, bermartabat, teman-teman. Jauhin narkoba. Jangan coba-coba dekati narkoba.